Jadi memang saya kebetulan datang dari keluarga yang Kristiani awalnya memang. Jadi saya dari kecil saya juga broken home, dimana saya ditinggal papa saya itu dari usia mungkin saya tuh kecil tidak mengenal papa saya. Tapi puji Tuhan semuanya itu mama saya ada di komunitas yang merangkul mereka seperti ini yang ada di GC 04 yang saya rasakan juga. Jadi itu perjalanan dari kehidupan saya sampai pada akhirnya saya mengenal Tuhan. Saya lahir baru itu SMA kelas 2. SMA kelas 2 ketika itu saya ada penjangkauan pelajar dari GKPB. GKPB itu waktu itu oleh Pak Andreas Nawawi. Singkat cerita, sampai saya bagaimana saya mengenal hati Bapa, bagaimana saya bisa memulihkan, memaafkan papa saya, bagaimana hati Bapa yang sesungguhnya, Bapa sesungguhnya adalah Bapa Tuhan Yesus. Seperti itu. Sampai akhirnya saya menikah. Kebetulan puji Tuhan kita menikah tahun 2005. Saya dikaruniai 2 anak. Jadi pada saat itu suami saya datang dari keluarga yang memang sudah dari kecil sudah Kristen. Saya mengucap syukur bahwa keluarganya menerima saya, walaupun keluarga saya tuh berantakan. Tapi puji Tuhan keluarganya begitu menerima kami apa adanya, keluarga saya. Singkat cerita, kita menikah itu kita berjalan seperti biasa. Saya berdoa, memang kebetulan suami saya dari GKI waktu itu. Saya diberkati di GKI waktu itu. Sempat sebelum karena saya lahir dari gereja karismatik ya. Pada saat itu suami saya ultimatum, nanti kita anak-anak tidak di gereja kamu ya, kita di gereja GKI. Oh ya sudah. Saya pikir karena saya sudah biasa karismatik kan, dor. Jadi ya sudah, oke, aku ikutin kamu. Saya ngikutin dia gereja. Kita waktu baru nikah kita kos di daerah Cawang karena memang dekat kantor saya di Wika. Jadi pada saat itu saya ke gereja di GKI sampai mungkin akhirnya dia mikir kali ya, kok istrinya nurut banget. Sampai akhirnya sekali-sekali deh gereja kamu. Datanglah, akhirnya kita datang ke gereja. Puji Tuhan waktu itu dia menangis. Besoknya mungkin nanti bisa kesaksian setelahnya ya next ya. Jadi ternyata dia alami memang kok deket ya sama Tuhan. Jadi dia wah puji Tuhan akhirnya aku bilang gitu kan. Akhirnya singkat kita akhirnya pindah gereja. Semua baik, semua juga semua gereja buat saya baik. Tapi bagaimana kita merasa bertumbuh itu akan lebih baik seperti itu. Lalu kita pindah gereja. Kita tidak, walaupun nama saya masih di GKI memang sampai dengan saat ini, tapi karena saya pindah ke Permat di mana di Cimanggis, mau nggak mau saya gereja cari yang terdekat. Akhirnya kami berdua, kebetulan anak kami juga sekolah di situ. Akhirnya kita di gereja GBI Tapos dengan sekolah anak kami waktu itu. Pada saat itu poin dari ini kesaksian saya belum selesai, jadi mungkin maaf panjang. Dari situ kita biasa-biasa saja nih, tapi saya tetap berdoa bahwa bagaimana keluarga kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Karena memang kerinduan saya bahwa saya punya anak perempuan 2, yang saya inginin Tuhan, anak saya itu dia mempunyai figur bapak. Makanya
saya tuh selalu bilang sama suami saya, kamu ini dong bisa deketin anak, karena memang perempuan itu harus punya figur papa kan, karena dia memang di luar kota, karena papanya di luar kota, tapi kalau lagi Jakarta seperti itu. Jadi supaya saya melihat bondingnya tuh lebih ke papanya seperti itu. Puji Tuhan, kejadian di tahun November ya, 2020 ya. 2020 dia kena COVID. Pada saat itu kebetulan kebetulan di Papua pas kenanya, aku temanku positif. Ini aku lagi mau dicek. Waduh, dia sudah demam, sudah semuanya. Duh, kamu gimana, Pi? Pada saat itu saya juga lagi doa Zoom, kebetulan doa penghiburan. Teman kantor saya meninggal karena COVID. Waktu itu saya lagi Zoom, dia, kamu sudah di Mayapada ya? Dia sudah di Mayapada, kan sudah terbang. Dan dalam perjalanan dia dari Papua karena kalau dari Papua ke Ambon, dari Ambon juga dia ke Jakarta, itu kita nggak mau jangan sampai dia itu terisolasinya di Ambon. Karena kalau di Ambon, saya susah nih ngerawat make-nya kan, iya jauh banget. Jadi dia minum obat, terus di Mayapada akhirnya positif. Saya lagi ibadah penghiburan, saya cuma beriman mudah-mudahan negatif, walaupun hati saya udah berkecamuk, ini mana lagi penghiburan teman meninggal, tapi di seberang sana dengar kabar dia lagi terbang mau tes COVID. Nih aku positif katanya. Ya sudah saya selesaiin Zoom itu. Ya udah, gimana saya coba koordinasi sama papanya, dia positif, diisolasi lah di Hotel Ibis Jakarta Barat. Di situ di Hotel Ibis dia diisolasi 2 minggu lebih. Pada saat itu dia sempat nih, aku yakin aku negatif, karena temennya dia kebetulan sudah negatif. Masuknya sama-sama sih. Ya sudah, kalau memang negatif berarti itu memang puji Tuhan sih. Itu saya support. Jadi memang dia tidak mengalami gejala yang apa-apa. Saya lihat malah dia gejala kelaparan. Oh, ini GoFood. Ini GoFood. Jadi saya GoFoodin terus. Ini kamu gejalanya bukannya gejala kelaparan, saya bilang. Ini GoFood aja. Lalu tapi kan memang imunnya harus banyak makan kan, karena di hotel itu memang namanya hotel karantina, makanannya kan mungkin nggak enak. Tapi ada bubur nih, oke, ya bubur. Jadi kita support. Nah di situ ternyata dia dibentuk, saya lihat dia dibentuk Tuhan. Sampai dengan saat ini saya lihat kerohanian suami saya, bagaimana dia itu jauh, kemajuannya luar biasa. Saya lihat dia tuh kalau udah bicara firman Tuhan itu nggak berhenti. Jadi COVID, dengan adanya COVID itu plus minus ya Bu. Kalau saya melihat dari sisi positifnya, banyak orang yang akhirnya tadinya tidak bisa beribadah, tetapi dia bisa nih buka YouTube, mau Debbie Bajir, mau Pak Philip atau apa itu bebas. Dengan itu orang tuh banyak kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Salah satunya suami saya tuh waktu itu dia dengerin kebetulan Bu Debbie. Mungkin dari situ cara Tuhan membentuk suami saya sampai dengan saat ini. Bagaimana saya lihat suami saya itu, saya lihat malah kita lagi berlomba-lomba nih, karena suami saya itu sekarang jauh lebih, dia itu cintanya sama Tuhan itu saya melebihi cinta kepada istri. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Edwin. Tapi cinta Tuhan lebih, tapi itu pasti otomatis. Jadi, iya betul, otomatis Bu saya Kris. suka tanya juga, itu yang saya ajarkan ke anak saya, kamu cinta Tuhan apa cinta mami? Anaknya bilang, kemarin baru kita tanya ya, cinta Tuhan. Kenapa? Karena kalau cinta Tuhan pasti aku otomatis cinta mami. Yeay. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan terima kasih, akhirnya maksudnya
Tuhan tidak menjadikan dia biasa-biasa saja, tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang papa yang bisa juga dari Tuhan yang akhirnya dia bisa menjadi teladan. Walaupun memang kita juga banyak pergumulan buat putri anak-anak kami ya, anak-anak kami kebetulan saya juga SMA yang sekarang juga mageran dan diajak ibadah juga harus diseret seperti itu. Jadi tapi saya sekarang melihat hari-hari ini saya lihat saya itu pada saat diskusi seperti Bu Maria bilang kita saling menajamkan. Jadi segala sesuatu contoh yang kemarin kita mengucap syukur dan terima kasih juga dengan grup CG 4 kemarin minta doa ya Bu Maria bahwa untuk papanya supaya di Jakarta. Kemarin tanggal 8 kita nggak berani janji papanya datang, tapi kemarin ada keputusan bahwa untuk sementara papanya di Jakarta. Yeay, luar biasa. Itu luar biasa dan saya melihat Tuhan benar-benar klarifikasikan kepada dia, I'm good kepada suami saya. Jadi saya kadang-kadang suka melihat, wow, suami saya itu saya bukan mau menyanjung, tapi saya melihat justru dia itu di atas. Saya melihat dia itu lebih yang memang seharusnya dia itu benar-benar bangun pagi, dia sudah baca Alkitab. Wow. Dia sudah baca Alkitab dan memang saya melihatnya seperti orang yang kasih mula-mula. Dia itu kalau dulu misalkan saya ngobrol saya bicara tentang Tuhan, saya bisa menitikan air mata, sekarang dia bisa merasakan itu. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.